Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Spreadsheet. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan rahmat olehnya. Amin, Allahumma amin. Materi pertama untuk mata pelajaran Spreadsheet itu tentang perangkat-perangkat dalam komputer. Nah, jadi kalian harus mengenal dulu ya bagian-bagian luar, dalamnya, dan sistem yang digunakan dalam sebuah komputer atau laptop. Apa saja itu? Diperhatikan baik-baik semuanya. Perangkat-perangkat dalam komputer kalian bisa lihat. Setelah ini ya. Nah, jadi komputer itu tersusun atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Nah, jadi ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Ya, jadi hardware ini tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Ya, jadi dalam sebuah komputer itu, laptop, notebook itu terdapat 3 perangkat ya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Nah, ketiganya ini saling berkesinambungan ya. Kalau tidak ada manusia atau brainware, maka komputer itu tidak bisa dijalankan. Ya, begitu juga sebaliknya, tidak ada softwarenya, hardwarenya, tapi ada manusianya, berarti sama saja. Jadi, ketiga ini saling berkaitan erat. Oke, kita lanjut lagi. Alat-alat apa saja yang termasuk ke dalam perangkat keras komputer? Apa pula yang termasuk perangkat lunak komputer? Ya, jadi pada bab ini atau materi kali ini kalian akan mempelajari alat-alat yang termasuk ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, kita masuk di perangkat yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Ya, jadi kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, perangkat keras komputer atau hardware itu adalah perangkat pada komputer yang berbentuk fisik, dapat disentuh dan berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Ya, tapi ya jadi intinya dari perangkat keras komputer adalah alat-alat komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, 4 komponen utama sebuah komputer adalah ada alat masukan atau input device, ada alat pemprosesnya atau process device, ada alat penyimpannya atau stroke device, dan ada alat keluaran atau output device. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu 4 komponen utama komputer. Yang pertama adalah alat masukan atau input device. Yang kedua, alat pemproses process device. Yang ketiga, alat penyimpang atau stroke device. Yang keempat, alat keluaran atau output device. Nah, kita akan membahasnya dulu, inputnya dulu ya. Input ini disebut peripheral yang terletak di luar casing komputer ya. Nah, alat masukan atau input device berfungsi sebagai media masukan data dari luar sistem ke dalam memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, tentunya sebagai contoh, jika kalian ya ingin menulis atau mengetikkan sebuah buku ke dalam komputer, tentunya kalian memerlukan alat yang dinamakan keyboard ya. Karena itu keyboard merupakan alat masukan ya. Nah, coba sebutkan lagi
alat input komputer lainnya ya di dalam pikiran kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah prosesnya. Jadi alat pemrosesan atau process device merupakan alat yang berfungsi memproses masukan yang diterima oleh komputer sehingga dihasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Alat pemproses dalam komputer adalah prosesor, CPU, dan memori. Ya, jadi prosesor inilah seperti otaknya komputer ya, memorinya. Nah, jadi semua ya yang berjalan yang bersistem dalam komputer itu ya semuanya tersimpan di dalam prosesor. Nah, ini ada namanya catu daya, bagiannya ada power supply, ada motherboard, ada memori ya RAM dan ROM-nya, kemudian ada prosesornya. Nah, ini adalah ya bagian-bagian dari alat pemrosesan atau proses device. Selanjutnya kita masuk output. Nah, output ini merupakan alat pengeluaran ataukah output device ya. Jadi tahap terakhir dari pengolahan data adalah keluaran. Hasil pengolahan data dapat dibaca pada layar monitor atau melalui cetakan kertas printer ya. Jadi kalian kalau sudah melihat tulisan di layar laptop kalian atau komputer ya, tentunya itu yang dinamakan output device-nya ya. Nah, ataukah kalau kalian mau melihat secara langsung meraba ya, maka kalian harus mencetaknya ya melalui kertas printer. Nah, semua yang kalian ketik itu akan keluar sesuai dengan apa yang kalian ketik ya di dalam laptop kalian masing-masing ataukah komputer. Selanjutnya, stroke device ya yang keempat ini merupakan alat penyimpanan ya. Jadi perangkat keras penyimpanan berfungsi sebagai tempat menyimpan data informasi dan program secara permanen agar dapat dikembalikan kembali oleh komputer setiap saat dibutuhkan. Nah, jadi kalau ada file kalian yang disimpan ya yang dibutuhkan di waktu yang akan datang atau di waktu lain, kalian bisa menyimpannya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat penyimpan yang ada saat ini. Ya, contohnya ada hard disk, ada floppy disk, ada optical disk, ada memori. Nah, semua ini merupakan alat penyimpanan ya atau storage device yang bisa menyimpan kalau kalian mempunyai file dokumen, foto, ya video dan sebagainya. Seperti contohnya pada gadget kalian tentunya ada memori ya yang digunakan untuk menyimpan foto kalian, file kalian, ya dokumen kalian dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini atau software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Ya, jadi perangkat komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Nah, jadi perangkat keras tadi itu ya hardware-nya tidak bisa berfungsi kalau tidak ada perangkat lunak. Jadi, teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi jika instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut dinamakan dengan perangkat lunak atau software. Ya, jadi yang membantu perangkat keras komputer itu untuk membaca sistem yang ada di dalam komputer untuk dijalankan adalah perangkat lunak atau software. Nah, instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis manusia untuk mengaktifkan fungsinya dari perangkat keras komputer atau hardware. Selanjutnya, nah ini proses pemrosesan data oleh software yang dimulai dari brainware manusia, kemudian bahasa pemrograman, kemudian hardware. Jadi semua perintah yang dimasukkan oleh brainware atau manusia itu sendiri, ya kita atau kalian, akan dibaca dalam komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbentuk angka 1 dan 0 atau disebut bahasa pemrograman dasar, ya atau bahasa biner. Nah, selanjutnya perangkat lunak dikategorikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sistem operasi, yang kedua software aplikasi, yang ketiga software bahasa. Kita akan bahas satu persatu. Sistem operasi. Nah, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer. Nah, ini adalah sebuah contohnya sistem operasi yang menjalankan ya kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang ada di dalam perangkat komputer kalian atau laptop seperti contohnya Google Chrome, ya, Android, Windows-nya, ya, iOS. Nah, itu semua adalah sistem operasi untuk menjalankan segala aktivitas yang kalian lakukan di dalam menunjang pekerjaan. Selanjutnya yang kedua, software aplikasi.
Nah, software aplikasi ini merupakan program yang ditulis dan diterjemahkan oleh Linux software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Nah, software aplikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, software hiburan, ya seperti aplikasi game, video player, foto editor. Yang kedua, software pendidikan, kamus, pendeteksi plagiat, Edmodo dan sebagainya. Yang ketiga, software Office, ya seperti Microsoft Office, ya PDF Reader dan lain-lain. Yang keempat, utility atau tambahan, nah seperti antivirus, ya antivirusnya itu ada Smadapka, Norton dan lain-lain. Kemudian Zipper, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, software bahasa. Nah, software bahasa ini merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, jadi yang menunjang eh, sistem komputer supaya bisa dibaca oleh komputer sendiri itu ini ada namanya Linux software, ya, perangkat lunaknya. Nah, ini semua digunakan agar komputer bisa mengerti pada saat kita menjalankan sebuah program, ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke brainware, ya, ataukah manusia yang menjalankan komputer, ya, seperti saya dan kalian. Nah, kita lihat apa itu. Jadi, brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer atau sering disebut operator. Ya, seperti yang saya sebut tadi, kalian atau saya. Nah, semua itu dinamakan brainware. Komputer bersifat netral, artinya tidak bersifat negatif dan tidak bersifat positif. Semuanya tergantung pada brainware atau manusia yang menggunakannya. Maka sebagai brainware, kamu dan saya harus bertanggung jawab penuh dalam menggunakan komputer untuk sesuatu yang bersifat positif untuk dirimu dan orang lain. Nah, jadi ya, segala yang ada di dalam komputer, ya laptop, notebook itu, nah tentunya informasi yang kalian dapatkan itu tidak akan dikeluarkan sendiri oleh komputer tanpa ada kita yang menjalankannya. Jadi hal-hal positif yang kita dapatkan atau negatif itu tergantung dari kita semua, ya, bagaimana kita menjalankan dengan cerdas, dengan baik, ya, mencari sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi usahakan, ya, jangan, ya, sebagai brainware kita tidak boleh mencari informasi-informasi yang salah atau hoax, ya, ataukah yang bersifat negatif, ya. Bertanggung jawablah, ya, dengan apa yang kalian buat di komputer atau di laptop, ya. Hasilkan sesuatu yang positif, ya. Cari yang positif dan hindari semua konten-konten yang negatif. Nah, itulah pengertian dari brainware, ya. Selanjutnya, ada sedikit penjelasan tugas. Nah, ini tugas pertama untuk materi spreadsheet, ya. Di mana soalnya itu jelaskan pengertian dan fungsi dari macam-macam perangkat keras komputer yang sudah kamu pelajari pada materi kali ini. Nah, petunjuknya itu kirimkan jawaban pada Google Form yang telah disediakan di Google Classroom secara rapi. Jadi nanti saya akan upload itu di Google Classroom dan kalian akses, ya. Di Google Form-nya ada pada kalian isi absensi. Kemudian pelajari dan hafalkan semua jawabanmu. Jelaskan kepada Bapak seolah-olah kamu sedang membawakan berita mengenai perangkat komputer melalui sebuah video, ya. Jadi gunakan pakaian rapi dan harus dalam keadaan cantik dan ganteng, ya. Kemudian video yang kalian buat itu kirimkan ke dalam Google Classroom yang nantinya ada forum tugas yang saya akan buat di Google Classroom untuk kalian upload videonya. Nah, selanjutnya, nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi atau tugas yang diberikan, silakan hubungi Bapak melalui grup WA. Jadi, hanya melalui grup WA, ya. Semangat dalam belajarnya. Nah, sekian informasi atau materi yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.